Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI memberikan sanksi tegas kepada 2 aparatur sipil negara ASN BP2MI Pusat yang terlibat dalam penempatan 23 PMI secara non-prosedural dan pungutan liar sebesar Rp255 juta. Namun sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita teraktual seputar TKI DHL Select. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menjelaskan terkait laporan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat selaku Direktur Lembaga Pelatihan Kerja LPK Brilian Bali tentang adanya dugaan maladministrasi atau pungutan liar oleh oknum pejabat BP2MI Pusat. Atas laporan tersebut, Beni langsung menugaskan PLT Sekretaris Utama dan Inspektur BP2MI untuk melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim audit dan tim pemeriksa. Hasil dari audit tersebut terbukti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 2 ASN BP2MI Pusat, yaitu Saudara H dan Saudari SS. Kata Beni dalam konferensi pers di kantor BP2MI di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 10 Agustus 2022. Diketahui H dan SS melakukan perjalanan tugas ke Bali untuk mengunjungi LPK Brilian sebanyak 4 kali dan ke kantor Dinas Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar, tanpa surat perintah tugas dari atasan dan tanpa sepengetahuan BP3MI Bali. Selain itu, H dan SS ikut terlibat dalam proses penempatan PMI non-prosedural ke negara penempatan Polandia melalui negara Turki. Terdapat penempatan CPMI yang berasal dari siswa LPK Brilian yang semula melalui P3MI, yaitu PT MMM yang memiliki SIP P2MI, negara tujuan Polandia. Kemudian diubah proses penempatannya dengan janji akan lebih cepat melalui skema penempatan perseorangan dengan perantara H dan SS. Selanjutnya dalam melakukan proses administrasi penempatan, H dan SS dibantu oleh Saudara SHM dan E dalam pembuatan surat pernyataan penerimaan dana biaya proses izin kerja serta visa kerja. Bahkan Saudari SS membantu untuk mengelola uang muka dari LPK Brilian, yaitu Saudari Ayu Desi, baik secara tunai maupun transfer sebesar Rp255 juta sebagai biaya fasilitasi pemberangkatan CPMI ke Polandia melalui Turki, ujar Beni. Dana tersebut masuk ke rekening SS, sementara H mendapatkan uang dari SS untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp9,5 juta. Dimintakan kepada calon pekerja 23 orang masing-masing 15 juta, total seharusnya 345 juta, tetapi baru masuk 255 juta, paparnya. Dengan demikian, S dan HH akan segera mendapatkan sanksi dan wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada korban. Namun tidak menutup kemungkinan para korban akan menyelesaikan kasus tersebut lewat jalur hukum. Beni menegaskan dengan mengungkapkan kasus tersebut bisa jadi gerbang pembuka untuk menyelidiki kasus serupa baik yang terjadi dalam maupun di luar BP2MI, termasuk para sindikat mafia. Apa yang selalu saya sebutkan berulang-ulang di setiap kesempatan, bahwa ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam praktek-praktek penempatan ilegal di instansi lain. Secara fair saya juga selalu mengungkapkan bahwa ada juga oknum-oknum di instansi yang saya pimpin. Tegas kami mengambil sanksi yang sangat berat untuk keduanya, ucap Beni. Sebagai informasi, berdasarkan data BP2MI per semester 1 2022, terdapat 922 penempatan ke Polandia, dan Polandia sebagai negara ke-11 dengan jumlah penempatan PMI terbanyak sepanjang 2022. Penempatan tertinggi adalah Hong Kong dengan 24.753 penempatan, diikuti Taiwan 17.890 penempatan, dan Korea Selatan dengan 3.030 penempatan. Bagaimana menurut kalian?